Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, channel ngobrolin horor seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita berdua ini ya, Bro Ayong ya. Dan Bro Ayong ini yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke ceritanya Bro Ayong, mau ngucapin terima kasih dulu buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Termasuk yang udah ngasih super thanks untuk ngobrol horor. Tadi salah nyebut lapak horor enggak kan? Enggak kan ya? Ngobrol horor, terima kasih banyak. Apapun itu bentuk support dan dukungannya, ya alhamdulillah gitu. Yang udah ngasih super thanks bisa kita pakai buat beli kopi. Dan yang lain-lain gitu ya Bro Ayong. Monggo Bro Ayong, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Nah, terima kasih ya Bi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Biru. Seperti biasa kita masih berdua di ngobrolin yang horor-horor. Semoga masih bisa menghibur ya Bi. Betul. Oke, langsung aja ke cerita. Ya Bi ya. Iya, langsung aja ya. ke cerita. Monggo Bro Ayong. Ini ceritanya Mas Cahyo Bi. Mas Cahyo. Aslinya Mas Cahyono ya. Cahyono aslinya Cahyono. Ya jangan dikasih no yung kalau cerita di. Oh gitu ya. Kenapa? Oh emang request harus dicoret Iya, no-nya Cahyo gitu. aja biar agak gaul. Cahyo kan bisa Cahyo Kumolo Iya, Cahyo Kumolo. Iya, tapi jangan dikasih no. Ujung-ujungnya Cahyo no umum banget katanya. Ya kan nama seorang pelawak ya. Iya, Arab Moes, tapi ya sementing gawak nang besok tayang ya katanya. Besok tayang yang nggak bisa. Lusa lah gitu. Urutannya kan nggak kayak gitu. Tapi nanti tak usahakan. Nah, ngomong sama Mas Riam kayak gitu. Jadi Mas Cahyo itu Mas Cahyo itu ngasih cerita udah lama sebenarnya Bi, hampir mau 6 bulan apa 5 bulan yang lalu katanya, ketika waktu itu beliau walau umuran pantaran kita atasnya lah, tapi dia masih sendiri belum menikah. Jadi kerjaannya sering ngikut ini loh, bukan milik sendiri sih, bongkar muat itu tenda, sound system kayak gitu. Nah termasuk kakaknya itu juga yang megang sound itu sendiri. Kadang kalau rias pengantin sih enggak, tapi dia bagian sound systemnya. Nah aku ngalamin peristiwa horor, tapi dibilang horor ya nyenengi Mas. Horor nyenengi, mana ada horor nyenengi. Pelakunya kamu apa orang lain yang diudak-udak Mas Cahyono? Ya saya tapi nggak diudak-udak, tapi saya mengalami sendiri. Seneng setannya ayu katanya. Setannya ayu dia sendiri ya pas berarti kan. Awalnya primen. Jadi gini, Mas saya dia aja udah tua punya Mas ya. Kakaknya ya berarti. Kakak saya kan ceritanya bukan ngambil kabling, beli rumah di perumahan. Sekarang kan perumahan banyak, dekat-dekat sawah apa dibikin perumahan kayak gitu. Saya pikir dulu di situ masih sepi banget, sering diajakin kakak suruh main ke sana, nginep di sana. Itu tanah gue 6 hektar situ juga mau dibikin. Iya, ada tulisan rumah jangkrik gitu ya. ada tulisan apa gitu, mansion gitu, tapi nggak pakai home, tapi pakainya Prancis gitu bahasanya. Terus gimana? Nah itu saya enggan ke sana karena kalau dulu pernah lewat situ katanya ya masih banyak sawah-sawah kering, bukan airnya produktif gitu. Apa itu jalur udah udah kuning ya. Makanya Mas beli di sana, kakak saya beli di sana, suruh mampir sana, belum pernah mau. Tapi di 5 bulan yang lalu itu saya akhirnya kepepet karena lagi ada ya namanya anak sama orang tua kan kadang-kadang ada kurang pasnya. Ngambek ceritanya saya. Ya wis mau nginep di rumahnya Mas saya. Berarti rumah itu udah ditempatin. Udah dibeli, udah ditempatin, bahkan dipugar lah. Rumah 2 dijadiin 1 kayak gitu, dibangun, dikawinin gitu kan. Ya cukup lebar, cukup gede. Saya tuh perumahan wis rame. Perumahan ini udah rame. Yang masih dekat-dekat sini, Bi. Perumahan ini udah rame. Ada orang jualan ini itu, ada tetangga juga banyak kayak gitu, nggak sepi-sepi banget. Kita betah kayak gitu. Itu Mas saya betah kalau di sini daripada ngomong terus. Kerja salah. Katanya kerja kayak liane bedite kerja kayak gitu, dapatnya sedikit salah. Nganggur apa lagi?
salah KB, tapi kalau kakak saya lebih ngerti. Ya yuk wong apik kan banget. Oh, kakaknya perempuan. Kakaknya laki. Oh, laki-laki. Iya, saya tinggal di sana. Mas kalau repotin, ribetin, ora apa-apa, tinggal di situ buat teman. Jadi kalau kamu nggak kerja, nggak ada kerjaan apa namanya bongkar muat ini, ngomong bocah, jemput sekolah segala macam kayak gitu, Bi. Nah dari situlah saya awal tinggal di sana. Nggak ngomong sama mak sebenarnya mau tinggal di rumah Artinya kakak. minggat gitu ya. Ya ngertinya minggat lah. Saya kalau marah emang minggat. Nggak jauh mas ke Jakarta kemana? Itu nama panjangnya tuh Cahyo Minggatan. Cahyo minggatan, Cahyo purik. Ini karena apa? Dari tadi antar jemput ponakan kayak gitu kan akhirnya aku perumahan itu apal satu-satu. Dari emang bukan yang bagian di depan ke dalam belok gang begitu kan. Saya jadi banyak melihat ya orang-orang yang tinggal itu siapa aja, nama-nama ukti-ukti yang mungkin ngample di depan pintu, yang kerja. Saya udah mulai apal, yang punya suami, yang belum, yang janda segala macam. Saya udah apal. Waktu nun sama apal kabeh masalah naluria, kata naluria wong sing isi dewekan yang masih sendiri. Nah itu deket rumah saya udah wira-wiri mau 2 bulan kayaknya. Itu ada rumah apik lebih bagus dari rumahnya kakak saya. Tapi kalau orangnya kayaknya nggak pernah ada. Saya pikir nggak pernah ada, kosong. Tapi halamannya ya bersih. Sesekali memang ada orang, tapi itu saya kenal, itu petugas perumahan situ, kerangkap jualan apalah di depan. Tapi kayak mungkin disuruh sama yang punya rumah buat bersih-bersih gitu. Kadang keluar dia pakai sepeda motor, sepeda motor jadul kayak gitu, Mas nyemput gitu kan, ya om, kayak gitu paling lewat seperti itu. Itu nggak pernah ngeliat apapun. Tapi ketika waktu itu saya kan ada madrasah segala ponakannya di sana hari hujan, pas lagi hujan kayak gitu, akhirnya ada ngaup saya nggak mau, kata orang-orang ngaup mana benang perak kok, bisa deket dari rumahnya emaknya dia sendiri, sekolah madrasahnya kan luar ini desa, sungkan nanti ketahuan kalau dia nginep di rumahnya kakaknya, orang lah sini aja. Akhirnya di tempat sekolah tersebut itu pikiran lagi nampang, lagi nggak enak atau gimana ya. Saya juga memang kan masa mau di rumah kayak gitu-gitu terus butuh kerjaan, butuh lebih, tapi mau ngomong nanti dibilang nggak nerima, sama ponakan udah terlanjur sayang. Akhirnya habis ngaup, saya itu jalan pulang ke rumah, ke perumahan itu mungkin jam 5 sore apa jam berapa, tapi suasana itu benar-benar mendung banget, gelap banget dan anginnya atis, orang enak banget kayak gitu. Saya ngeliat rumah tadi yang ada yang dibersihin. Tapi wow, aku melihat sesuatu yang indah banget, yang punya rumah ternyata yang punya rumah indah banget, anaknya paling enggak, kata dia gitu. Si Primen Mas, gimana orangnya? Kan ada taman-taman, jadi namanya perumahan, tamannya nggak lebar banget ya Mas Ayung, tapi paling ya berapa meter gitu. Tungguan kayak lo sing lagi rame-rame kemarin body bonsai apa gitu kan. Oh serut, iya serut, bundur-bundur kayak gitu, rapi memang. Ya belum dicukur sih memang, tapi di situ ada bangku-bangku dari kayak gini mungkin rotan. Ada yang duduk di situ. Ayo numun katanya, ada perempuan cantik di situ. Ngadep ke arah jalan. Ngapain Mas? Ya bu, orang saya buru-buru, pokoknya saya buru-buru naik motor ya ada kenceng, siapa tahu berhujan, pokoknya saya nggak sengaja keting langsung. Ini bawa keponakan berarti. Keponakan, dia juga harus kelihatan ini kan depan ponakan, ting gitu ngelihat, ukti langsung kayak gitu. Dia cuma mau nengok lagi terus kejauhan, kasih gelombang, ininya apa jalannya nggak rata gitu kan, cuman dalam hati. Oh, ada borong di situ tuh. Ternyata dia ada seorang di situ. Anaknya apa ya? Kalau yang punya rumah terlalu muda mungkin. Bila pun dia yang punya rumah ada suami, langsung mengenal indah patah hati berbarengan saat itu, nggak enak gitu. Dia nggak mau yang saat kayak gitu. Paling anaknya yang punya rumah. Akhirnya naruh ponakan, balik lagi, Vi. Kelintong. Mama durung balik, apa-apa durung balik. Jajan pangan iku gitu sih. Oke, HP-nan itu. Tapi kalau mama pulang, bapak pulang, ngomong aja lagi beli rokok. Ya wis, itu macam-macam keluar lagi pakai motor. Ya itu nggak ngelihat ke arah rumah lagi, tapi memang benar-benar sepik seolah-olah motornya bermasalah di depan rumah itu. Jadi
Nggak nengok, saya nggak nengok ke arah rumah itu, nggak, pokoknya di depan pas ada tiang terus saya mendarat cit di situ. Kalau misalnya benerin ban atau itu terempengan rokeka ya orang maksudnya terempengan itu lurus sama dia duduk, kalingan serut sedikit sama pagarnya dia. Iya Yung, saya mandek ke situ pede banget nyanyi ya dangdut senengnya kan dangdut, sama udah hafal di sound kan. Sepi Yung, lah siapa-siapa. Jalan. Seremnya nang di aku bilang seremnya di mana? Nggak ada siapa-siapa. Saya nengok depan, nembe bikin nemen baru tadi. Saya nengok paling ya 5 menit atau 7 menit lah kayak gitu. Nggak ada siapa-siapa sih, orang kemana tadi? Cewek itu tadi kemana? Tahu-taunya saya pas lagi kutak-kutik tanggung, kesel gitu loh, Bi. Kenapa nggak ada? Saya mau bangun, mata yang sebelah sih itu dipindah, geser. Rumahnya panjang begitu ya. Di sana itu kosong, nggak ada bangku kayak gini, tapi ada kayak semacam bis-bisan duduk di situ. Ih, anak ningkana kata ada di sana. Tambah katon ayu nemen. Kalau di sini rungsep, ketutupan kembang-kembang. Kalau di sana enggak, lega, benar-benar lega. Kayak apa Om? Kayak apa Mas penampilannya? Gambarnya sekalian packaging apa enggak? Bilang gitu. Ya kalau itu ya nggak tahu, badannya ketutup sama kelambi, emang Buddha katanya begitu, tapi pakaiannya putih, rambutnya panjang. Dia itu nggak ngadep ke arah saya, padahal saya kayak dari tadi kan nyanyi segala macam, harusnya menarik perhatian. Nah, geromati lebih model kayak aku. Ya Bi, aduh, tapi kan jangan begitulah. Iya, tuh kan dia nengok ke arah saya. Kunci siapa gitu? Itu dia nggak nengok sama sekali. Jadi dia pandangannya ke sana, nyamping. Nggak masuk ke jalan, samping kayak gitu doang. Semis katanya begitu, nggak nengok ke arah sama saya sama sekali. Tapi pagar dikunci, sih nggak bingung gue, Maksudnya pagar mana? Pagar depan. Saya kan geser-geser ke belakang motor, pura-pura nyari batu buat ngetok-ngetok apa kayak pantas-pantas. Paling pagarnya dikunci, pagar itu digembok, cilik tak mending gede, gembok sing gede. Wah, masa gembok sendiri terus dia masuk sendiri. Akhirnya tak inggeng itu tak jelas-jelasin kayak gitu di pagar. Wong ini nggak perhatiin saya sih, akhirnya tak pantengin di pintunya juga ada gemboknya, Bi. Kayak kuna banget sih, Mas. Masa pintu rumah sekarang, ya mbuh pokoknya ada nyantol begitulah. Oh, dia ada kuncinya, dia ada palang begitulah, ada yang nyantol begini lagi. Berarti kan lah orang pan mikir sing ora-ora katanya, mau wujud katanya. Saya enggak itu, saya tan kayak belis kayak enggak, pokoknya ayu. Akhirnya rumah nutup, tapi lantainya bersih. Apa sedulure wong ngae sing tukang bersih-bersih, sedulurnya orang tukang bersih-bersih. Akhirnya, Mbak, kayak gitu, Mbak, kayak gitu kan. Akhirnya nengok itu, wong dasare wong ayu, lengkap, wis cantik, badannya bagus, sopan. Gimana maksudnya Mas? Nyengir langsung, senyum langsung senyum ke arah saya, kayak muncul kafe katanya. Saya itu seneng banget digituin, Mbak. Motor rusak Mbak, iya Gus Busi salah tinggal Bi, Busi Bu apa kayak gitu, cuman gini-gini doang Bi, cewek itu gitu-gitu. Engkau ya Mbak, sampean masa ngomong engkau, emang mau diajak ngomong sama dia? Ya enggak, tapi seakan-akan saya itu sibuk, nanti mau ke situ lagi. Itu saya utak-utik motor, Busi nggak apa-apa, saya copot, saya bersihin, segala macam kisriki kayak gini. Mungkin kesuwen kelamaan. Pas aku bangun, udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa, bener-bener. Ya nggak tahu pergi atau enggak. Tapi kan gembok masih ada, Bi. Lo kan mencolot. Masa mencolot ke samping itu ada sawah, masih ada yang kosong gitu kaplingannya. Tapi yang saya lihat, yang bikin bombong sih, yang di pintu depan itu nggak ada gembok lagi. Oh, mlebu mungkin, masuk mungkin ya. Pulang kan udah dapat lampu hijau. Itu ternyata emasnya kakaknya udah di rumah, kan beda jalur. Bocah ditinggal cilik kayak nyemplung ning kolam primen, ada kolam ikan depannya. Orang Mas, anaknya sampai natur kayak anaknya wong sing jendel-jendel compong gitu bela diri. Ya ding, goblok lagi kakaknya digituin. Itu nggak ada yang tahu lu ngomong kayak gitu. Oh iya, di depan kamera ya. Ngomong pakai bahasa yang umum aja. Oh iya, maksudnya iya bener, kadang-kadang saya terbawa. Si Cahyo ngomong, diomelin sama kakaknya, bocah ini kecil, umur segitu, kalau nyemplung ke kolam gede gimana?
kayak gitu, walaupun dia udah sekolah PAUD apa kayak gitu kan Bi. Nanti bahaya ini kata saya. "No, emang anaknya sampean anak bego, bukan anak compong, bukan orang itu kan bocah pinter. Ngertilah mana yang bayar atau enggak." Kakaknya kerayu lagi. Iya sih. Dek, anteng Dek. Om ini kasih duit sama om buat beli. Wis pinter mecingi, udah pinter ngasih duit. Bumbung saya bodoh amat obrolan itu. Saya perempuan cantik indah kayak gini. Namanya siapa? Bisa neoroli nomornya gitu loh. Pan di maning, mau kemana lagi kata. Mono sedelat. Tante rokok, katanya mau beli rokok. Tadi kan udah beli rokok, di rokok nek. Ngeproses mulai macam-macam kamu di sini, kata abangnya sendiri. Dia kan tahu kalau dia itu rada tukmis, sering goda-godain cewek gitu kan Bi. Mungkin mau keluar nyari cewek di perumahan, jangan bikin malu gitu kan. Orang mas, orang situ. Ya udah sini anteng kayak martabak. Ada martabak dimakan. Itu saya kepikiran, malam kepikiran sampai ke gawangnya lo, ke bawah saya tidur. Ngobrol sama perempuan itu di rumah itu, duduk di penjalin ini sama-sama. Ngobrol, nanya-nanya, namanya katanya siapa? Sulastri, namanya Sulastri. Anak mana saya enggak. Old school ya? Namanya old school. Old school, bener. Nama-nama kuno lah, kuno. Saya enggak ngomongin dia itu di sini sama siapa, tinggal dari kapan. Rumah itu ya, orang saya enggak ngadep ke belakang, ngadepnya ke depannya kayak yang biasa saya lewat. Ada orang wirawiri lah, kayak siang hari, sore lebih normal gitu. Sore normal. Saya adanya gembira, seneng kayak gitu. Pas bangun, kecewanya kan di situ. Tapi kan namanya berarti Sulastri, ngesuk jam semene masa ini saya debset, alasannya apa lagi kayak gitu, dirancangnya seperti itu. Ternyata pas lagi nganterin ponakan kosong, nggak ada. Balik juga kosong, disore-sorein juga kosong, besoknya kosong, mau seminggu lebih. Saya benar-benar udah kecewa banget. Tapi yang mungkin harusnya saya harus ngalami ini ya, saya nggak nanya ke siapapun. Tahu-tahu saya boncengin Yayu. Nanti Yayu waktu itu pulang, dia kan guru. Tapi ngajar sore atau ada tambahan yang lain, kadang-kadang pulangnya sore nggak dijemput sama kakak saya. Kakak saya pulang duluan. Nah, ya kan bener manggilnya No, Yayu parani. Ketahuan kan Cahyo maksudnya. Cahyo parani itu Yayu. Iyalah kayak gitu. Itu saya udah nggak ngerepin itu perempuan tadi. Udah lupa Ya setan beli sembuh siapa lah, nggak ini lupakan. Saya nganterin Yayu tes pulangnya gitu kan, naik motor jalan di situ nggak rata. Pas di depan rumah itu ditepuk sama Yayu saya. No. Ya no lagi. No madek berhenti dulu. Apa sih yuk? Ada perempuan itu kayak mesti. Langka mas. Nggak ada, bikin sewain banget. Nggak ada perempuan itu, nggak ada. Yayunya berhenti kenapa? Dia itu ngelihat pohon di pot itu tercampakkan di depan rumah itu. Sampingnya lebih tepatnya kan ada kaplingan kosong tadi. Kembang apa ya No? Kembang apa? Tapi apik. Oh masih ada potnya juga. Potnya udah kayak tercerabut, pecah sebelah gitu, kayak habis dibuang kayak gitu kan. Kembang apa? Temen orang ngurusi kembang. Yuk, cepat ayo pulang. Kau baliklah eman-eman kayak gitu. Kata Yayunya. Iya, kau baliklah eman-eman. Dia kan lagi larang itu kan lumayan Bi. Di bawah kalau pohonnya nggak tinggi banget, paling selutut aja belum ada. Tapi kembangnya yang bikin saya mau ngomong yuk jangan apa medeni gitu, itu kembangnya. Sampai kenal apa? Kenal mas. Kenanga katanya. Kenanga yang kuning itu yang di kuburan gitu Bi. Yuk, kembangnya alas, kembangnya kiye. Kan ngomong kamu itu mau ngomong kembang ini serem. Enak. Jadi kalau nanti ke kuburan apa? Kalau satuku katanya kayak gitu. Ya juga ya di bawah malah repot bawa taruh depan. Itu nyenyeng. Saya itu ngenyeng kembang. Berarti ngenyeng itu pasti motornya metik gitu. Betul. Oh ditaruh di depan begini, ceret. Oh ditaruh di depan. Wow, di depan ngarep-ngarep masa di pangku kotor kayak gitu kan. Pas ditaruh begini, saya itu sriwing kayak bau yang saya kenal apa gitu loh. Di mana? Tapi bocah jalan gagian, cepetan jalan. Saya masih inget di mana. Ternyata saya mencium aroma itu ketika saya ngobrol sama perempuan itu, tapi yang mimpi. Bukan yang di asli. Yang nyengir doang. Yang nyengir doang. Kayak bau-baunya kayak gitu.
bambu kembangin ya mirip-mirip mas, mirip-mirip itu. Lastri, Sulastri. Saat itu aku keinget Sulastri, keinget Sulastri aja pokoknya. Jadi sedih bi, kenapa hilang gak berbekas gitu loh. Nyampe rumah lagi getun-getun, lagi sedih-sedih, disuruh nyangkul segala macam buat nanam pohon itu. Ya di depan kayak gitu, cokar-cokar. Yo rasa buang bayi, orang nurut. Apa sih gitu? Itu nemu kembang kata kakaknya gitu, ngomong sama kakaknya, ditanamlah itu. Singkat cerita, 3 hari berikutnya saya masang tenda segala macam, lelah bener-bener lelah. Ada job ya berarti. Ada job itu kan sampingnya gudang, sebelah sini yang ditanam rumah sebelah sini gitu kan. Pulangnya saya benar-benar lelah pakai motor metik. Di sini juga banyak yang dibawa berot lah sampai kayak gini. Sebelumnya nganterin temen, pas nyampe depan perumahan kan banyak kan dibakar-bakar kayak gitu. Saya tandarin motor, klotak. Saya nyium aroma yang sama. Benar-benar saya nyium aroma yang sama. Ternyata saya ngelihat begitu. Apa ya? Tapi keinget kembang jelas. Itu ada ketika saya bawa kembang. Pas saya ngeliat lempengannya kembang persis. Ada ayunannya ponakan. Di situ ada bi. Silastrinya ada. Nyengir mas sama sampean. Kini jelas setan. Sampean mau ngelak apa? Itu pasti setan. Saya tebak setan. Aku bilang gitu. Saya juga nebaknya kayak gitu Mas Ayung. Tapi saya masih penasaran. Wong ayu orang medeni loh. Orang nggak takut. Saya ngertinya setannya yang menakutkan. Itu cantik dan ada di ayunan. Ayunannya moni krek kayak gitu. Dia duduk begitu. Iya duduk. Berarti rambutnya begini, Bi. Rambutnya begini tapi yang muka yang jelas itu Kara Cahyono. Kara Cahyo gitu, maaf ya. Terus aku bener-bener gak ada takut gak apa, tapi di hati ini kudu uang gitu loh. Ini bukan bukan orang, tapi saya nggak takut. Delastri kayak gitu. Masa sih sampean berani ngomong gitu? Nggak ada perasaan takut sama sekali. Ada, tapi saya penasaran lebih gede. Delastri yang tak kayak gitu, senyum lagi. Sampean mesti langsung duduk depannya atau apa? Gila saya ngerti itu setan katanya. Ngalemnya itu akalnya. Padahal takut, tapi saya nggak lari atau berusaha teriak, enggak. Jadi tetap masukin pelan-pelan motor ke ini kan, ke ruang samping kayak gitu. Pasti ngeliat ya ada di ayunan, Bi. Waktu itu kelihatan mukanya atau gimana? Separuh segini, Bi. Dari samping lah ya gitu ya. Iya, tapi kalau dari dalam habis masukin motor, keluarin lagi, kelihatannya sininya doang. Terus, Las, engkau di situ ya, tagak kopi bisa ngelawak, Bi. Nanti dulu saya mau bikin kopi. Jadi di situ saya mulai ada hitung-hitungan. Berarti yang itu gembok, rumah sepi, saya udah dapat informasi rumah itu suwung, nggak ditempatin lama, tapi suruh bersihin berkala sama yang tukang jaga depan. Rumah ini suwung. Yang nemuin saya alhasil sama dengan bukan orang, karena ada gembok. Terus yang keduanya lagi bawa kembang itu. Dianya ikut ke kembang. Artinya itu sekarang nemplok di rumah saya. Berarti ini bukan orang. Sampai membiarkan itu terjadi. Ya orang lah katanya gitu. Saya ngomong sama Ustadz akhirnya. Lah maksudnya dia bikin kopi terus gimana nemuin? Agak Bi masuk ke dalam. Itu takutnya mulai ada lagi. Takutnya mulai takut banget. Bener-bener saya itu di dalam. Mas saya tidur, Ayu saya tidur, ponakan tidur. Tapi saya penasaran pengen ngintip setan di giyongan itu di ayunan masih ada apa enggak. Saya baca-baca nih. Itu kan kalau kesekat gitu ya, sebelah sini kayak privasinya ini ayunya, berani-berani saya ke situ. Jadi dari lubang angin diintipin kayak gitu, ada Bimasi, masih ada dan mainan rambut kayak gitu, mainan rambut. Nah intipan kedua itu yang bikin saya mau ngompol lah gitu. Jadi dia diintipin tapi nengok ke arah atas, kayak tahu gitu loh. Gitu. Iya, lirik begini rambutnya digitu. Itu poal KB mas. Poal KB sih artinya itu di sini tuh pecah, krewek begini. Jadi antara daging ke matanya gitu, ngempleh gitu ya, darah itu kelihatan jelas banget, bener-bener. Ayunan itu kayak berapa meter dari saya ngintip. Itu saya langsung jerit jatuh dari atas, kecengklak suwe orang mari-mari, jadi kecengklak itu pada bangun semua. Tapi aku nggak cerita. Masalah itu nggak cerita. Ya akhirnya belakangan sih kakak dengar, Mbak juga ngerti. Tapi aku ceritanya sama Ustadz. Dan paginya mau Yayu marah atau enggak, si pohon itu dicerabut paksa.
dilemparin ke kali, ya enggak, tak taruh di dalam rumah itu, baru tak lemparin ke balik mana ya gitu. Dimasukin lagi. Iya, itu aja Vega. Oke. Nggak menakutkan ya tadi. Ya, seru-seru tapi. Terima kasih Bro Ayung, itu satu cerita dari Mas Cahyono gitu. Mas Cahyono atau Mas Cahyo yang pernah punya pengalaman seperti itu. Semoga tetap menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, untuk kita semuanya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.